Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan rekan-rekan Forkompinda, rekan-rekan dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sintang, rekan-rekan dari gugus tugas COVID-19 Kecamatan Sungai Tebelian dan Kecamatan Ketumahulu. Ada juga saya undang mantan penderita COVID-19 yang sudah hari ini akan kita umumkan sembuh. Rekan-rekan media sekalian, seperti saya sampaikan kemarin bahwa Indonesia ini mendaki terus kasusnya, kita akan di sekitaran puncak pandemi. Hari ini secara nasional diumumkan ada 1.111 kasus konfirmasi baru. Untuk Kalimantan Barat ada 25. Untuk Kabupaten Sintang ada 2 kasus yang terkonfirmasi COVID-19 dari orang tanpa gejala yang sudah kita isolasi. Baik satu itu isolasi mandiri di rumahnya hampir 1 bulan, satu lagi isolasi di gedung serbaguna sekitar 16 hari. Jadi sudah keluar hasilnya. Meskipun demikian kita juga mendapat kabar gembira. Jadi kita sudah mendapatkan hasil swab tenggorokan dari 171 orang tanpa gejala, hasilnya negatif. Kemudian juga kita dapat satu lagi swab tenggorokan dari pasien COVID-19 sudah dinyatakan negatif, kita nyatakan sembuh hari ini. Tetapi akan menjadi tantangan kita karena memang melakukan tes, telusur, dan isolasi itu betul-betul kerja keras, menelusuri, mencari kira-kira klaster yang berisiko terinfeksi. Hari ini kita akan dapat satu lagi positif dari klaster perbatasan. Jadi orang tanpa gejala nomor 251. Jadi kalau OTG itu yang diduga pernah kontak dengan COVID-19, kita lakukan screening test dengan rapid test, dia reaktif. Nah itu kita duga karena sudah ada antibodinya, berarti dia pernah berhubungan dengan orang yang corona. Jadi kita sebut OTG. Nomor 2251 ini pria 68 tahun, alamatnya di Kecamatan Ketumahulu, tenaga kerja Indonesia, TKI, bekerja di negara bagian Sarawak. Jadi hari ini terkonfirmasi positif COVID-19. Kita sebut yang bersangkutan sebagai konfirmasi ke-13. Jadi konfirmasi ke-13 ini diantar oleh majikannya di perbatasan, kemudian melalui jalan tikus dari daerah Sungai Kerijasa masuk ke Indonesia, ditangani oleh tim Pamtas di sana dan gugus tugas COVID-19 Ketumahulu. Jadi membuktikan bahwa gugus tugas COVID-19 Kecamatan Ketumahulu ini bekerja, dan bekerja sama dengan pos perbatasan di sana, bekerja sama dengan TNI Polri yang ada di sana, Jadi bekerja. Nah kemudian ditangani oleh gugus tugas COVID-19 Ketumahulu, kemudian dilakukan rapid test di Merakai, di Merakai, di Puskesmas Merakai, hasilnya reaktif. Kemudian dikirim ke Kabupaten Sintang dan sudah diisolasi di ruang isolasi gedung serbaguna kita selama 16 hari, Jadi sudah terisolasi, sudah aman. Baru hari ini keluar hasil swabnya positif, konfirmasi positif COVID-19, jadi konfirmasi yang ke-13. Dan segera kita pindahkan ke ruang isolasi mandiri Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Umum Daerah Sintang Adik Muhammad Jun. Kemudian yang kedua, orang tanpa gejala 227. Saya ulang OTG itu mungkin kita anggap pernah kontak dengan COVID-19, lalu kita screening test dengan rapid test dan hasilnya reaktif. Yang bersangkutan sudah
di rapid test reaktif itu sejak tanggal 18 Mei. Jadi sudah diisolasi mandiri di rumahnya di Desa Rarai ya hampir 1 bulan. Ya, hari ini keluar konfirmasinya. Yang bersangkutan itu merupakan lini kedua, tetangga dari konfirmasi 5. Ya, konfirmasi 5 itu si Dwi Uci ya, Dwi Uci yang sudah dinyatakan sembuh. Jadi Rara ini kasihan, yang lini pertamanya udah sembuh, masih beranak lagi nih. Jadi satu lagi nih hari ini terkonfirmasi positif. Ya, konfirmasi positif, tetapi yang bersangkutan sudah diisolasi mandiri di rumahnya selama hampir 1 bulan. Hari ini segera kita pindahkan ke ruang isolasi mandiri rumah sakit ya untuk pemeriksaan klinis dan sebagainya. Kalau sehat dan kita yakini di sana sudah aman, betul-betul bisa aman, kita boleh isolasi mandiri kembali di rumahnya. Kita sebut sebagai konfirmasi ke-14. Jadi berasal dari Desa Rarai, Kecamatan Sungai Tebelian. Ya, lini kedua dari konfirmasi 5 yang sudah sembuh. Ya, ini konfirmasi ke-14. Ini menunjukkan bahwa transmisi lokal terjadi di Kabupaten Sintang. Ya, sehingga selalu mengingatkan kita, ya jangan lengah lah. Ini euforia adanya mau ada new normal, ya kan? Udah mulai saya tengok jalanan pun macet, pasar pun ramai, disiplinnya kendor, jaga jaraknya kurang, pakai maskernya kurang, ya kan? Cuci tangannya juga mungkin kurang. Ya, ini yang kita mesti selalu hati-hati. Karena konfirmasi ke-14 ini adalah lini kedua dari konfirmasi 5 yang sudah kita nyatakan sembuh. Jadi yang nularkannya sudah sembuh. Ini tambah satu lagi kan. Ya. Ini juga menjadi keprihatinan, ada Pak Sekam Tebelian ada hadir juga untuk kita di Desa Rarai. Jadi Desa Rarai ini kasus terkonfirmasinya sudah 4. Jadi dua itu yang lini satunya nih, ya, yang menularkan itu udah sembuh, ya kan? Malah dia nularkan sekarang ada 2, ya, 2 lagi, jadi 4. Jadi kasihan Desa Rarai itu. Nanti mohon perhatian dari tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten dan gugus tugas COVID-19 Kecamatan, kita bantulah Rarai itu, ya. Ada desa kalau sampai kena COVID-19 4 dan waktunya berkelanjutan ya ada sekaligus ya, itu kan kasihan di desanya itu kan. Gimana lah suasana hidup di sana. Malah pernah kita lakukan micro lockdown, ya kan? Kita sudah melakukan pembatasan sosial di sana dulu itu kan. Jadi harus kita bantu. Kabar gembiranya, konfirmasi 3 atas nama Rifki Al-Fazari, usia 21 tahun dari klaster Magetan, Kecamatan Sungai Tebelian. Pada hari ini keluar hasil labnya, hasil swab kerongkongannya negatif. Jadi hari ini saudara Rifki Al-Fazari kita nyatakan sembuh. Jadi kita ini total 14, ya, 14 konfirmasi COVID-19, 3 ini sembuh. Yang 3 ini adalah seluruhnya adalah dari klaster Magetan, anak-anak Sintang yang mondok di sana. Kemudian karena kita ketahui di Magetan banyak terjadi yang konfirmasi positif, lalu ini hasil kita lakukan tes penelusuran dan isolasi. Lini pertamanya itu ada 42 ya. 42 anak ini semuanya kita tes. Kemudian lagi yang reaktif itu ada 14. Ya, yang keluar hasilnya 7 ya. Hasilnya 7 itu 3 konfirmasi positif, yang 4-nya itu negatif. Ya, kita masih menunggu lagi lah hasilnya ya. Mudah-mudahan semuanya negatif, kita doakan. Jadi Rifki sudah sembuh. Jadi 3 klaster Magetan awal itu, 2 di Rarai dan 1 di Binjai itu sudah sembuh. Nah ini juga membangun optimisme kita, ya kan? Kita bersyukur bahwa seluruh yang terkonfirmasi COVID-19 di Sintang 14 orang itu seluruhnya orang tanpa gejala. Tetapi kita berhasil menemukannya, jauh-jauh hari sudah kita proses isolasi, kemudian juga 3 diantaranya sudah sembuh. Ini kan yang lain yang baru-baru ya. Oke. Tetapi juga kita harus prihatin bahwa dari 14 ini, dari yang Magetan 3 ini sudah
memiliki keturunan, artinya sudah menularkan pada 2 orang lainnya yang sudah konfirmasi positif, dua-duanya dari desa Tarai. Ya, jadi transmisi lokal juga ternyata memang terjadi gitu. Jadi yang kita mesti prihatin. Baik, kemudian lagi saya sampaikan bahwa sekarang ini kita sudah melakukan tracing pada ribuan orang ya. Kemudian yang reaktif itu hampir 500-an. Yang sudah kita kirim swab kerongkongannya ada 434 di Jakarta. Hasilnya itu seperti kita tahu 14 terkonfirmasi positif COVID-19, tetapi 171 negatif. Bayangkan kan, 117 itu negatif. Kita masih menunggu lagi hasilnya ini dari 249 lagi swab kerongkongan. Ya, kita berharap 249 ini tidak ada lagi lah ya. Atau mungkin tidak terlalu banyak lagi yang nanti jadi positif ya. Tetapi apapun terjadi dengan hasil swab kerongkongan dari 249 ini seluruhnya sudah kita isolasi. Ada yang di rumah sendiri secara mandiri diawasi ketat. Ada yang di gedung diklat di gedung Serbaguna Sintang ada 46 kamar, tapi hari ini sudah tidak banyak yang tinggal di sana. Ada juga satu hotel yang kita blocking ya, ada 43 kamar kapasitasnya. Ya. Ada juga yang awalnya kita titipkannya langsung di ruang isolasi mandiri di rumah sakit. Jadi 249 ini aman sudah terisolasi. Ya. Jadi kalaupun ada hasilnya nanti positif ya itu hanya memindahkan saja dari ruang isolasinya ke rumah sakit karena memang sudah kita isolasi. Jadi kuncinya begitu, tolong dihargai kerja keras dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten, karena kan penelusurannya susahnya luar biasa ya, perlu biaya, tenaga, pikiran kan. Nah mereka ini sudah nelusur kasus sampai ke Ketumahulu ya. Jadi di Ketumahulu ini saja kita tracing ini sudah 56 orang. Itu kita tracing nih 56. Dengan hasil itu ya, hasil itu 7 yang reaktif, kita anggap sebagai OTG, sudah kita isolasi 7-7-nya di Sintang isolasinya. Kalau dari sana itu kan, bayangkan bagaimana ngangkut orangnya dan sebagainya kan. Dari 7 itu sudah keluar hasil swabnya itu 3 ya. 3 dari 7 itu 3 itu 1 positif. Ya, yang hari ini saya umumkan positif tadi, konfirmasi ke-13, 2 negatif. Jadi kita masih menunggu hasil swab rombongan 4 orang lagi. Ya Pak Camat ya, ini ada ketua tim gugus tugasnya dari sini. Ini dari perbatasan nih, kalau Pak Oktavianus ini memang orang Ketumahulu nih. Ya, jadi itulah. Di sana kita sedang bangun, ya kita sedang bangun rumah singgah. Kita sedang renovasi. Saya sudah operasionalkan, kita taruh 1 mobil, itu mobil operasional bupati itu, ya taruh di sana 1. Nah kemudian lagi kapasitas puskesmasnya kita tingkatkan sehingga puskesmasnya bisa melakukan rapid test. Ya, puskesmasnya bisa melakukan rapid test. Ya di sana kan, sehingga nanti dalam teknisnya sangat mudah karena bisa rapid testnya langsung di Tumahulu, yang negatif ya dia di rumah singgah saja dulu, ya kan. Yang positif baru, yang reaktif baru kita bawa ke Sintang untuk diisolasi. Di Ketumah Tengah itu kita melakukan tracing terhadap 192 orang. Ya, itu periksa 192 itu ya. Itu hasilnya 22 reaktif. Ya. Hasilnya 22 reaktif. Ya, kemudian kita isolasi. Kemudian dari 22 ini sudah keluar hasilnya tuh 15 ya, 15 hasil swabnya udah keluar, 15-nya negatif. Jadi kita tinggal menunggu 7 ya, 7 dari klaster perbatasan yang ke Timur Tengah yang masih menunggu hasil swab. Tetapi TTI tes telusur dengan isolasi terus kita selenggarakan, kita gencarkan agresif di Timur Tengah dan Ketumahulu. Karena kita ketahui itulah pintu masuk TKI dari Indonesia, dan seringkali bukan saja dari Sintang tapi dari provinsi lain juga. Demikian. Kemudian lagi saya beri kesempatan kepada Saudara Rifki untuk menyampaikan, barangkali ada protes, unek-unek, atau ada yang mau disampaikan ucapan terima kasih kepada petugas, sudah dinyatakan sembuh. Silakan Rifki. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Rifki Al-Fajari yang kemarin terkena COVID-19
dan sekarang dinyatakan sembuh. Dan saya sangat berterima kasih khususnya pada Pak Bupati dan rekan-rekan medis lainnya, yang mana beliau-beliau ini pada waktu saya kena itu selalu menyemangati saya, memberi support pada saya dengan tanpa lelah dan tanpa minta apa-apa. Saya sangat berterima kasih. Dan saya meminta maaf pada teman-teman dinas kesehatan atau Pak Bupati apabila waktu saya kemarin diurus pas di rumah sakit memiliki kata-kata atau berkata yang tidak enak didengar. Saya sangat minta maaf. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Buat masyarakat, Ya, buat masyarakat masker, cuci tangan, harus jaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan. itu, Ya, harus memakai masker kemana-mana, cuci tangan, cuci tangan, pakai sabun, pakai sabun, jaga jarak. jaga jarak, dan ya semua itulah dikerjakan protokol kesehatannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah sampai hari ini total kita sudah terkonfirmasi COVID-19 14 orang. Seluruhnya adalah orang tanpa gejala yang sebelumnya sudah memang kita dapati dan sudah kita telusur dan sudah kita isolasi. Kemudian sekarang kita rawat semuanya, mudah-mudahan segera semuanya sembuh. 3 orang sudah dinyatakan sembuh. Jadi tinggal 11 orang lagi. Biasanya nih semangat ini ya, optimisme ini jangkit lah. Jadi yang 11 ini pun saya pikir tinggal menunggu hasil konfirmasi laboratoriumnya aja. Kemudian yang baru hari ini saya umumkan juga dua-duanya sudah kita isolasi sebelumnya. Jadi pasti sama dengan yang lain perjalanannya. Namun tentu ya kita doakan semuanya untuk segera sehat. Kita masih menunggu 249 lagi yang sudah kita kirim swabnya, dan 249 ini pun sudah terisolasi. Ya, jadi masyarakat saya berharap bisa lebih merasa aman, ya kan? Tapi tolonglah masyarakat membayarnya. Ini kerja keras dari tim medis, ya, dinas kesehatan, rumah sakit, teman-teman dari gugus tugas COVID-19 kabupaten, kecamatan, dan desa. Tolong bayarlah oleh masyarakat. Mereka ini sudah menyambung nyawa, sudah bekerja demikian supaya masyarakat ini aman. Tolong masyarakat juga bisa membantu. Sederhana aja bantunya. Kerjakan protokol kesehatan. Nomor 1 itu ya pakailah masker kalau kita keluar rumah, ya. Yang kedua, cuci tanganlah dengan menggunakan sabun. Sabun batang Sunlight saja sudah bisa mematikan kuman. Ya. Semua ruang publik, warung kopi, warung makanan, pasar modern, pasar tradisional, sediakan cuci tangan yang sebanyak-banyaknya. Kemudian jaga jarak, ya jaga jarak. Karena pelajaran kita dari 14 yang konfirmasi positif, sungguh pun semuanya orang tanpa gejala, bahwa transmisi lokal itu sudah terjadi, ya. Yang awal-awal menginfeksi itu udah sembuh dari corona, tahu-tahu malah muncul lagi yang baru, yang ketularan. Jadi ini yang kita mesti jaga semuanya. Demikian, kemudian lagi bahwa Kabupaten Sintang termasuk daerah yang zona kabupaten dengan risiko rendah. Jadi kita tetap mempersiapkan diri untuk kenormalan baru. Ancar-ancar waktunya adalah sekitar tanggal 1 Juli, sehingga nanti saya akan segera berkoordinasi dengan provinsi. Kita menyiapkan seluruh protokolnya untuk kenormalan baru tadi. Saya sudah coba 2 masjid sholat Jumat. Tadi saya ke Masjid Al-Amin, bagus. Jadi saya sengaja tidak masuk ke dalamnya karena di dalamnya itu sudah di safnya diatur bagus. Saya sengaja di tepi. Ya, saya melihat karena biasanya terlambat datang di tepi itu ramai itu, nggak jaga jarak kan. Alhamdulillah tadi di tepi udah jaga jarak yang bagus. Nanti kalau saudara-saudara kita yang Protestan dan Katolik pun beribadah, saya pun mau menyempatkan melihatnya juga. Ya, kira-kira demikian inilah persiapan ke kenormalan baru. Nah, jadi new normal ini bahasa Indonesia adalah kenormalan baru. Ya, jadi saya rasa demikian saja. Kalau ada pertanyaan dari media, ada pertanyaan? Pas, udahlah ya. Sama semua pasti gitu-gitu aja ya. Terima kasih media, tetap semangat. Pak Ketua Tim Gugus Tugas, sama dari Bumpro, ya, dari Prokopim dan dari Kominfo, tolong yang media inilah yang bantu-bantu kita selama ini untuk
mensosialisasikan kegiatan corona ya. Tolong difasilitasi lah kegiatan-kegiatan mereka ya. Nanti kita bikinkan konsepnya ya. Jadi rekan-rekan media ya, ini kan kalian yang selama ini juga membantu kami lah berjuang untuk sosialisasi. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.